Mohon izin maskerne kula buka nggih. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat Isya Masjid Baitur Rahman rahimakumullah yang kami muliakan. Mari terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita. Nikmat yang begitu banyak sekali. Salah satu dari sekian nikmat-nikmat tersebut, kita masih mendapatkan karunia nikmat berupa kesehatan. Tasik sehat sedaya kita nggih. Sehingga dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas sehari-hari, dan termasuk pada malam hari ini kita bisa memenuhi undangan Allah melaksanakan sholat Isya bersama-sama berjamaah di Masjid Baitur Rahman pada malam hari ini. Dan berbahagialah bagi orang-orang yang bisa mengatur waktunya dimanfaatkan untuk ta'lim, muta'alim, atau ngaji bareng-bareng bersama seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Insyaallah jamaah rahimakumullah, taklim yang kita lakukan ini bisa menjadi jalan yang termudah dari sekian jalan-jalan yang diberikan di dalam Islam. Yang termudah salah satunya diantaranya thalabul ilmi. Ini salah satu jalan yang termudah untuk kita bisa masuk surganya Allah. Bahkan mencari ilmu ini kedudukannya menurut pandangan Islam diposisikan sangat tinggi jamaah rahimakumullah. Sama dengan panjenengan ngaten iki, sama dengan ketoke santai-santai ngaten iki, lunggu-lunggu. Tapi menurut pandangan Islam luar biasa derajatnya, itu sama dengan diposisikan panjenengan sama dengan jihad fi sabilillah. Insyaallah ngaten iki. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini mestinya urut-urutannya kalau kita lihat di dalam buku Himpunan Putusan Tarjih atau HPT, pembahasan berikutnya setelah kitab Thahara, kitab sholat atau kitab sholat maktubah. Namun hari ini, malam hari ini agak melompat ya, karena insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, di mana dalam bulan Ramadan tersebut ada kegiatan-kegiatan selain puasa itu sendiri, juga ada kegiatan yang berhubungan dengan amalia bulan Ramadan, menghidupkan malam Ramadan, yaitu dengan kegiatan sholatul lail yang biasa disebut dengan sholat taraweh. Ya rahimakumullah, nyun sewu ya. Kita kembali, kalau kita melihat ke belakang, latar belakang dibentuknya majelis tarjih oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, tujuan utamanya nyun sewu ya, agar warga Muhammadiyah atau keluarga besar Muhammadiyah cara beribadahnya itu seragam, sama itu. Tujuannya ke sana.
Ya. Paling tidak itu tujuan idealnya, tujuan utamanya itu. Karena kenyataan jamaah rahimakumullah ya, sampai sekarang pun jamaah rahimakumullah di antara kita nyun sewu ya, gambarannya sampun jelas. Yang di sini mungkin ada sholatnya orang 10, mungkin orang 10 tadi itu mungkin caranya juga 10 cara itu berbeda-beda. Ini. Tetapi kalau kita merujuk pada himpunan ini, insya Allah ada keseragaman, ada kesamaan. Itulah tujuan idealnya, tujuan utamanya dibentuk majelis tarjih, agar harapan besarnya warga Muhammadiyah, keluarga besar Muhammadiyah, cara beribadahnya ini seragam sama itu. Termasuk dalam hal nyun sewu sholat taraweh atau qiyamul Ramadan atau sholat lail itu. Ya rahimakumullah. Kalau kita merujuk, panjenengan insya Allah sudah membawa fotokopi masing-masing ya. Tidak banyak saya fotokopi ya. Mudah-mudahan ini bisa mencukupi ya. Panjenengan nanti bisa dipelajari lagi, dikaji lagi di rumah ya. Karena waktunya sangat singkat mengkaji terkait dengan masalah tuntunan sholat malam atau qiyamul Ramadan atau sholat lail ini ya. Jamaah rahimakumullah ya. Kalau kita kembali merujuk di dalam buku Himpunan Putusan Tarjih HPT, di mana sholat lail yang berhubungan dengan Ramadan ini sebetulnya disebutkan di dalam dua bab atau dua kitab. Yang pertama disebutkan dalam kitab Syam. Di sana juga ada menghidupkan Ramadan ini, salah satu di antaranya kita harus melaksanakan qiyamul Ramadan. Yang lebih rinci ya ini diputuskan kembali, dibahas kembali dalam Muktamar Tarjih di Wiradesa Pecenongan Pekalongan. Itu lebih rinci lagi ya, dibahas lagi, yaitu sekitar tahun 1972. Dan keputusan Muktamar tersebut ditanfid oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1973. Insya Allah sebagai ketua PP-nya ketika itu yang terkenal dengan Pak R itu, Pak R Fakhruddin itu mentafid dari keputusan sholat malam tersebut, dan itu merupakan satu paket nyun sewu ya, satu paket dengan sholat tatawu atau sholat sunnah. Karena sholat malam ini juga bagian daripada sholat sunnah, dan sholat malam ini termasuk sholat sunnah yang terbaik, yang terafdol, terutama itu. Itu dari Rasulullah kan ngoten niku. Jadi Rasulullah nanti pernah bersabda itu, afdhalus sholati ba'dal fariidhah sholatul lail, kata Rasulullah. Seutama-utama sholat sunnah, seutama-utama sholat setelah sholat fardu, sesudah sholat wajib, yaitu sholat malam. Itu seutama-utama sholat sunnah. Nah, mari kita lihat jamaah rahimakumullah ya. Ini penting ya kita pahami kembali agar di antara kita nyun sewu punya pemahaman yang seragam ketika kita mengamalkan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih itu. Apalagi ketika ada pertemuan beberapa waktu yang lalu, mungkin dari takmir ini ada yang hadir di mana mengatasnamakan PDM. Memang PDM karena stempelnya resmi PDM, ada cara baru di mana cara baru tersebut jamaah rahimakumullah menurut pandangan kami tidak sejalan atau tidak menguatkan dari buku ini, tidak menguatkan karena tuntunan tersebut tidak ada dalam buku ini. Jadi dalam buku tersebut, buku yang terbaru ini adalah caranya, secara singkat gambarannya ngeten iki bedanya itu. 2 rakaat ringan iftitah nih. 2 rakaat sampai 4 kali, kemudian betul 4 kali, sampai 5 kali, kemudian ditutup dengan 1 kali witir. Ngoten iki insyaallah, ini buku nih ngeten iki. Mungkin dari takmir atau pengurus sudah dapat buku ngeten iki sampun nggih. Ya, Pak Imam mungkin. Ya Imam mungkin dapat ini.
Ternyata buku jamaah rahimakumullah nyun sewu tidak ada di dalam tuntunan buku HPT, tidak ada cara-cara begitu. Walaupun nyun sewu hadis yang digunakan memang ada di sini, tapi hadis itu tidak diambil keputusan hukum dengan cara seperti itu, hanya sebagai penguat dari keputusan yang ada di dalam himpunan putusan tarjih dalam buku ini itu. Sekali lagi ya, itu sebagai catatan kami. Semestinya jamaah rahimakumullah keputusan apapun ya yang dibawa HPT ini mestinya harus merujuk pada keputusan yang ada dalam HPT ini atau menjadi penguat dalam buku HPT ini. Mestinya begitu. Mari kita lihat, monggo kita simak bersama-sama di dalam qoror atau keputusan tarjih bunyinya ngeten iki. Kenapa nomor 8? Karena nyun sewu urutan nomor pertama itu pembahasan masalah salat sunnah dalam HPT ini. Salat sunnah, dan urutan 8 ini kemudian poin nomor 8 membahas tentang masalah salat malam atau salat lail itu. Nah, salat malam di sini di dalam buku ini nyun sewu diberikan penjelasan dalam catatan kakinya. Salat malam itu bisa diantaranya witir. Witir itu disebut salat malam. Kenapa kok witir? Karena witir itu bilangan rokaatnya memang tidak genap, ganjil. Ya, itu namanya witir. Dan witir tidak ada dilakukan di siang hari, memang hubungannya dengan sholat malam. Bisa disebut dengan sholat tahajud, bisa juga disebut dengan qiyam Ramadan, dan bisa disebut dengan sholat tarawih itu kalau dilaksanakan pada bulan Ramadan. Itu semuanya ya ibadahnya satu, yaitu sholat malam. Mari kita lihat keputusannya yang katanya aksir, perbanyaklah min dari sholatil lail, yaitu sholat malam. Perbanyak kita melakukan sholat malam. Waktunya ba'da setelah antusalliyal isya. Setelah habis sholat isya itu panjang waktunya, boleh panjenengan sholat malam. Hal ini sebagaimana yang ajak dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah pernah dibesani Rasulullah, ya, Ausani Khalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Kami, kata Abu Hurairah, dipeseni wasiat oleh Rasulullah, kekasih kami Rasulullah SAW dengan tiga amalia itu. 3 amalia tersebut dikatakan, ya, disebutkan dalam keterangan ma adhunna itu. Lan tadhur, ada mengatakan lan adhunna itu. Ma'istu. Amalan tersebut tidak akan kami tinggalkan selama kami masih hidup, kata Abu Hurairah itu. Yang pertama, siyami salah satu ayam fi kulli syahr, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, yang disebut dengan puasa apa niku? Ayam pin. Hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah dan itu dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah. Kemudian disebutkan di sana waraqataini duha, 2 rakaat duha, kemudian wa autira qabla an qurda. Dan saya witir sih sholat malam. Saya sholat malam sebelum saya tidur. Itu kebiasaan rutin ajak sahabat Abu Hurairah. Kenapa kok begitu? Kok berbeda dengan kebiasaan sahabat lain yang sholat malamnya itu sepertiga malam terakhir sehabis tidur? Kita harus paham karena kesibukan Abu Hurairah memang luar biasa waktunya menyita kesibukan Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah memang tugasnya luar biasa untuk selalu mendampingi, meliput apa yang dia lihat dari Rasulullah SAW, sehingga hadis-hadis yang dicatat berdasarkan catatan Abu Hurairah tidak bisa dikalahkan dengan sahabat lain. Yang terbanyak Abu Hurairah jamaah rahimakumullah itu. Termasuk istri Rasulullah sendiri tidak bisa mengalahkan banyaknya hadis yang dibandingkan dengan hadis yang disampaikan Abu Hurairah. Bayangkan, menurut catatan Imam Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi, kurang lebih sekitar 5.374 hadis. Istri Rasulullah sendiri tidak sampai 3.000, bayangkan itu. Itu menunjukkan bahwa sangat waktunya Abu Hurairah sangat memang berdampingan dengan Rasulullah luar biasa. Sehingga wajar kalau melakukan sholat witirnya, sholat malamnya dia lakukan sebelum tidur. Betul apa-apa sampai sisa jenengan waktunya itu. Sampai kapan? Ilatul fajar, sampai waktunya panjang, sampai waktu subuh. Itu waktunya panjang. Kalau panjenengan bisanya begitu, monggo silakan sepertiga malam terakhir, karena itu waktu yang terbagus melakukan sholat malam itu. Fi Ramadan bisa dilakukan dalam bulan Ramadan yang biasa dengan sholat taraweh,
Wa fi ghairi Ramadan, dan bisa salat ini lakukanlah di luar bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan ya, bulan seperti ini, bulan-bulan biasa, maksudnya begitu. Tusolliya, salatlah, itu kembali pada salat lain tadi itu. Ikhda itu 1, asyara 10. 11 rakaatan, 11 rakaat. Ini angka yang qat'i ya. Dan ini menjadi keputusan kita. Rakaat ini lakukanlah 2 rakaat, rakaat ini 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini pilihan kita jamaah rahimakumullah. Dan Surabaya memilih ini, dalam buku ini sudah ditentukan dalam putusan Tarjih Surabaya tahun 1988 ini, di Tanfid ini. Ya, bukunya buku kecil ini. Dan keputusan ini juga ada rujukannya berdasarkan juga siapa yang tanda semuanya, semua yang membahas kiai-kiainya tanda tangan semuanya itu. Dan pada waktu itu majelis tarjih dipegang oleh Kiai Haji Hasimanan itu, atau Hasimanan itu. Semuanya tanda tangan semuanya membahas buku ini. Caranya pilihannya Tarjih Surabaya adalah sholat tarawihnya, sholat malamnya 2 rakaat ringan dulu iftitahnya, kemudian 2 rakaat usahakan memang agak panjang, kemudian yang terakhir 2 rakaat agak pendek, diakhiri dengan 3 rakaat, dan bacaan 3 rakaat sudah ada ayat-ayatnya. Itu pilihan Tarjih Surabaya. Makanya sini pilihannya rakaat ini au arbaan boleh kalau panjenengan melaksanakan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, karena memang dohir hadis dari Ibunda Aisyah begitu bunyinya. Dohirnya begitu, 4 rakaat salam, 4. Tapi kata ulama nyun sewu, walaupun dohirnya begitu, ini hadisnya masih belum terinci, mujmal istilahnya itu. Ulama memang tidak ada yang namanya sholat tarawih dilakukan 4 rakaat salam, tidak ada, itu kata ulama-ulama itu. Sehingga di kalangan ulama tertentu, di kata Syafi'iyah, ada sholat tarawih 4 rakaat salam itu dianggap sholatnya tidak sah, sholat tarawihnya. Begitu katanya itu. Tapi kalau dohirnya hadisnya memang jelas. Ya, silakan kalau panjenengan, tapi pilihan Tarjih Surabaya, pilih yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mungkin daerah lain beda dengan kita, di Jogja barangkali itu ya, di Gresik barangkali gitu tidak sama, ya monggo silakan, karena memang rujukannya ada jelas dalam HPT itu. Takra'u, bacalah fi kulli rakatin, bacalah dalam tiap 1 rakaat, maksudnya itu mindah darinya, dari sholat tarawih itu al-Fatihah, ini surat al-Fatihah, wa suratan, dan suratnya, dan surat minal Quran. Ini menyebutkan suratun itu maksudnya jangan baca surah Fatihah lagi, maksudnya bacalah surat yang lain. Karena Al-Quran itu kan banyak itu. Tetapi jamaah rahimakumullah, usahakan kalau kita baca, kalau kita sholat, munasabah ayat itu harus kita perhatikan. Hubungan ayat dengan ayat, dengan surat. Misalnya nggak tahu surat Wadduha, panjenengan kalau dibaca usahakan yang pertama, kemudian lanjutannya Al-Insyirah. Itu munasabah ayat, munasabah surat. Dan jumlahnya memang pendek. Yang pertama agak panjang Wadduha, kemudian yang kedua Al-Insyirah kan lebih pendek itu. Pun dibalik, Al-Insyirah misalnya rakaat pertama, kemudian rakaat kedua Wadduha, itu jangan begitu. Ya, tidak ada kebiasaan begitu Rasulullah, jarang itu. Bahkan tidak ditemukan hadis kecuali Rasulullah sholat malam panjang sekali. Pernah suatu ketika Rasulullah sholat malam diikuti oleh beberapa sahabat, diceritakan dari Ibnu Abbas. Ketika itu Rasulullah habis Fatihah baca surat Baqarah buatan 4 ayat, bukan 40 ayat, tapi tuntas. Bayangkan itu. Anggapan Ibnu Abbas, habis itu Rasulullah ruku, ternyata tidak, jamaah rahimakumullah. Habis terakhir surat 286 itu ya, terakhir itu Al-Baqarah itu. Rasulullah diteruskan, tapi nggak langsung Al-Imran, melompat. Anisa habis suratnya berapa, 100 berapa itu, 200 berapa Anisa itu. Menurut sahabat mau ruku Rasul, enggak ruku Rasul. Dilanjutkan lagi balik pada surat Al-Imran, bayangkan jamaah rahimakumullah. Baru setelah itu Rasulullah ruku. Begitu Rasulullah, masalah panjang itu. Itu boleh begitu. Tapi Rasulullah sering kali kalau baca surat nyun sewu, kalau misalnya surat yang pendek-pendek ngoten niku, biasanya Rasulullah pertama ada munasabahnya. Misalnya Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, surat Al-Maun itu misalnya dibaca rakaat yang pertama, kemudian boleh yang selanjutnya Al-Inna boleh, atau An-Nasr juga boleh.
Jangan dibalik inna itu surat pertama, rakaat pertama, kemudian al-maun rakaat yang kedua. Ini tidak ada munasabahnya itu. Enggak begitu, enggak laju Rasulullah. Biasa yang panjang itu pertama, kemudian yang kedua agak pendek. Itu Rasulullah jadi itu. Nggih ngoten niku. Kalau penjenengan sholat tarawih usahakan cari imam yang hafid lah paling tidak itu. Walaupun nggak hafid betul, usahakan juz amma itu hafal itu. Karena kita memang cukup juz amma saja. Nggak perlu pakai mushaf ngeten iki jamaah rahimakumullah nyun sewu. Karena ini nyun sewu, ini khilafiyah di kalangan ulama. Ada yang makruhkan baca ngeten ini dimakruhkan. Makruh ngeten niku. Ya, ada yang makruhkan. Nah, keluar daripada khilaf itu kan enak dihafalkan itu. Karena zaman Rasulullah tidak ada mushaf. Zamannya sahabat ada mushaf ketika zamannya khalifah yang kedua, khalifah yang ketiga Utsman baru memberikan tulisan Al-Qur'an mushaf itu dikirim namanya Al-Imam 4, dikirim ke sana ke Basra, ke Syria, ke Sam itu sana ada 4 itu. Sebagai contoh ini rujukannya ke ini. Ada namanya itu Nyusewu, bacaannya ada kalau kita kan terkenal ada 7 qiraat itu. Sebetulnya qiraat Al-Qur'an itu jumlahnya ada sekitar 15 qiraat itu. Bacaan Al-Qur'an. Ini kata niku. Cara-cara baca Al-Qur'an. Nggih. Baru nyun sewu ketika zamannya sahabat dan ketika itu diceritakan dari Bunda Aisyah di Bukhari ada yang mengatakan mengimami orang-orang, tapi menurut kuat adalah dakwan itu adalah pembantu Bunda Aisyah. Ngimami sholat ketika itu bulan Ramadan. Dakwan ini hafalannya memang tidak begitu banyak. Akhirnya Dakwan ini memegang mushaf. Itu sahabat. Ya. Kalau kita bicara hadis namanya hadis mauquf. Kalau kita bicara hadis itu amalia sahabat Dakwan, karena hafalan Dakwan tidak begitu banyak pada waktu sholat Ramadan atau sholat tarawih itu baru memegang mushaf. Katanya Mas Syafi'i, kalau mushaf ini dipegang berkali-kali padahal di mata Syafi'i, gerakan kita, sholat kita itu bergerak 3 kali tadi itu, ini bisa membatalkan sholat kita. Ngerti nih Syafi'i. Ngerti nih jadi. Makanya kalau banyak gerak-gerak itu hati-hati panjenengan, kalau gerakannya memang tidak ada hajat, tidak boleh panjenengan. Nggih jadi itu. Maka jamaah rahimakumullah sekali lagi, usahakan kalau kita cari imam rawatib ya, yang betul-betul hafid. Kalau tidak hafid ya cukuplah juz amma saja enak itu. Karena kita memang kelasnya juz amma jamaah rahimakumullah ya. Nggih, enggak apa-apa itu. Ngoten niku nggih. Dari huruf itu keluar dari khilaf itu memang ya harus hafid. Hafid. Apalagi di Imam Malik. Malik nyun sewu, salatnya Imam Malik boten tok-tokan melihat tempat sujud bukan. Di Imam Malik salatnya itu melihat depan karena fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram itu ya menghadap sana. Kiblatnya di sana itu, bukan begini, itu Imam Malik. Makanya di kalangan Imam Malik, masjid-masjid itu boten enten tulisan kaligrafi Al-Qur'an boten enten. Kenapa? Itu dimakruhkan jamaah rahimakumullah. Mengganggu walaupun itu Al-Qur'an di tembok-temboknya itu. Kenapa? Karena sholatnya boten lihat tempat sujud tapi melihat apa? Ini. Melihat ini depan itu. Karena fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram ngoten niku jadi. Berbeda dengan Syafi'iyah, kalau kita melihat Ka'bah langsung, wijatul Ka'bah, melihat Ka'bahnya, tapi kalau tidak, totoan melihat tempat sujud, itu Syafi'iyah. Dan insya Allah pendapat kita menggunakan totoan itu lebih kuat, makanya kita sholat itu bukan gini, kita melihat apa tempat sujud. Walaupun posisi kita itu harus menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi sekali lagi jamaah rahimakumullah nyun sewu, tentang masalah mushaf di depan ini, lebih baik menurut kami ya lebih baik usahakanlah cari imam yang hafal itu. Ya sekali-kali tidak apa-apa nyun sewu, kalau tidak hafal Pak, hafalnya kulon wahad tidak apa-apa. Hafal kulon wahad ini. Ya. Misalnya waktu duha kemudian kedua kulon wahad, an-nasr nanti berikutnya kulon wahad, tidak apa-apa. Hafalnya begitu. Enak, lebih khusyuk, lebih konsentrasi itu. Nggih, ngoten niku. Jadi bisa 2 rakaat salam, ini pilihan Tarja Surabaya. 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam. Kan bacalah tadi mana ya? Summa kemudian ini, summa tutiro dan witirlah, kemudian witirlah. Witirnya berapa? Bukan sekali di sini. Bisa lasin. Nah, berarti witirnya juga 12 kalimatnya niki. 3 rakaat. Bahkan di sini di dalam witir sini disebutkan rinci ngeten niki. Taqra'u fi ula, bacalah maksudnya dalam witir dalam rakaat yang pertama ba'dal Fatihah, setelah surah Al-Fatihah suratul A'la. Ngeten niki. Sudah jelas keputusannya itu.
Jadi 3 rakaat witir tadi itu ngeten nih, keputusannya ini. Setelah surah Al-Fatihah, witirnya 3 tadi itu, baca apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Ngerti sampai jelas ngeten ini. Wa bisaniyah dan rakaat yang kedua Al-Kafirun, maksudnya habis Al-Fatihah itu. Habis Al-Fatihah Al-Kafirun. Wa bisalisa dan rakaat yang ketiga witirnya ngeten iki witir Al-Ikhlas yaitu qul huwallahu ahad. Habis Al-Fatihah maksudnya qul huwallahu ahad. Sampai rinci ngeten iki. Dan rujukannya jelas hatinya aja. Jadi ada tuntunan. Nah, tuntunan ini harus menjadi pegangan kita di dalam amalia kalau kita sholat malam atau sholat tarawih itu. Usahakanlah ya, kata niki kita usahakan ya. Jadi 3 rakaatnya habis Fatihah, rakaat yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian rakaat yang kedua sabbi Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang ketiga sesudah Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Kata niku sampai jelas kata niki. Nggih. Lho kalimatnya sampai jelas terang ini kan. Kok di otak-atik gimana sih kata niki. Lalu kalau misalnya 1 rakaat, lah berarti dia enggak ngamalkan keputusan kata niki. Nggih, kata niki. Kita lanjutkan, summa kemudian kul bacalah ba'dal faraghi, setelah selesai min witrika dari salat witir panjenengan wa anta jalisun, panjenengan posisinya masih dalam posisi duduk semuanya, bukan buyar gitu misalnya, masih duduk dalam masjid lah itu kasarnya ngaten. Masih di masjid. Apa bacanya zikirnya? Subhanal malikil kudus. Ngeten niki sampe jelas ini. Berapa kali? Salah sama rotin 3 kali. Ya muddu biya sautaka, agak diangkat suaranya itu, dinyaringkan lah bahasanya ngaten niku. Wa tarfa'u juga dibangetkan lagi, dikeraskan lagi fisali pada bacaan kita yaitu wa qul rabbil malaikati waruh. Itu agak dikeraskan lagi itu. Jadi subuhun apa tadi? Bagaimana tadi? Subhanal malikil kudus 3 kali. Bukan pelan-pelan kayak di subhanal bukan borok-borok bukan jadi itu ya. Pelan. Subhanal malikil kudus 3 kali. Baru kemudian Rabbil malaikati waruh ngoten niku. Nggih ngaten. Sampun jelas ngaten niki, dikir-dikir wirid-wiridnya ngoten. Mau dirubah apa lagi jamaah rahimakumullah ini? Wong keputusannya ngaten niki. Dalil-dalilnya monggo panjenengan pirsani di dalam halaman dalil. Banyak dalil-dalilnya itu. Yang sangat mengherankan bagi kami jamaah rahimakumullah nyun sewu ya. Hadis-hadis ngeten niki di dalam putusan tarjih sudah dikaji tentang masalah derajat kualitasnya, ya kita harus menghormati lah. Ini kita hormati dan saya punya keyakinan dan kami punya keyakinan hadis-hadisnya ini memang berdasarkan penelitian yang cermat dan teliti ya. Insya Allah kekuatannya bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya itu. Gak usah diragukan lagi itu. Ngeten niku. Monggo dalil-dalil panjenengan pirsani semuanya dalam dalilnya. Misalnya hadisnya Bunda Aisyah itu yang menurut buku ini persoalkan gitu. Aneh buku yang terbaru ini saya ini. Padahal jamaah rahimakumullah hadisnya Bunda Aisyah itu jamaah rahimakumullah hadis yang sangat kuat sekali dalam masalah jumlah rakaat salat malam itu, yaitu 11 rakaat itu. Itu sangat kuat sekali itu. Ya. Dan penelitian oleh ulama-ulama ya. Sumber dari Aisyah itu nyun sewu, ini rawi yang pertama Aisyah itu. Kemudian rawi yang berikutnya sebelum rawi yang terakhir misalnya Muwatta itu yang terakhir itu ya, Imam Malik itu. Di Bukhari itu yang terakhir. Bukhari itu kalau merujuk pada gurunya ini ke Muwatta juga ke Imam Malik itu. Semuanya merujuk ke Imam Malik itu. Ya. Imam Bukhari ada 2 jalur ya. Ada 2 jalur. Di Muwatta yang sangat dekat jalurnya tadi itu yang sangat kuat di sana di Muwatta Imam Malik itu ya. Tidak ada yang mengatakan hadis ini adalah hasan apalagi mendhaifkan. Semuanya mengatakan kuat sahih itu. Jadi hadisnya Bunda Aisyah itu. Bahkan keterangan ulama kalau ada hadis salat malam dari sahabat-sahabat lain tidak sama dengan Aisyah, maka harus kita kuatkan hadisnya Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah ini lebih sangat tahu tentang masalah cara salat malam Rasulullah. Karena lebih dekat Ibunda Aisyah ini. Ngoten niku jadi. Ternyata tidak ada yang bertentangan hadis-hadis dari sahabat-sahabat lain. Saling menguatkan jamaah rahimakumullah. Nggih. Ngoten niku. Jadi sekali lagi cara salat kita malamnya ya. Kemudian ada hadis lain dari Ibunda Aisyah tentang masalah salat iftitah itu.
Ini perbuatan Rasulullah diceritakan dari Bunda Aisyah. Monggo jenengan pirsani dalam keterangan berikutnya itu. Ingatan iki. Saya lompati sedikit sini jadi monggo panjenengan pirsani di sini ya. Ini halaman 1 pada pasal 18 ngaten iki. Wasolli ini. Wasolli dan sholatlah qabla sebelumnya rakaataini 2 rakaat khafifataini. Nah, ini namanya sholat iftitah. Dan bacaan iftitahnya nggih tersendiri. Di antaranya subhanadil malakuti atau subhanadil mulki wal malakuti wal izzati wal jabarati wal kibriya wal dhamma. Tapi dalam hadisnya memang tidak begitu. Monggo pakai ini juga boleh atau pakai dalam hatinya misalnya subhanallah dil mulki juga boleh atau subhanadil mulki wal malakuti wal izzati wal jabarati. Itu namanya doa iftitah di salat iftitah. Nggih sampun jelas ngeten niki. Dibaca ngeten niki. Dalile nggih wonten sedaya. Iftitah niku dalile dalam hadis lain bersumber dari Aisyah. Bahkan Rasulullah SAW idza qauma sholatul yaftatihu bahasanya yaftatih dimulai dulu dengan rakaataini khafifataini. Itu perbuatan Rasulullah. Tapi sabda Rasulullah wala Rasulullah SAW idza qauma ahadukum minal lail falyaftati sholati rakaataini gitu. Itu namanya sabda. Jadi perbuatan dengan sabda ini saling menguatkan, berarti kuat. Iftitah niku. Sholat malam di sini artinya umum, bisa sholat malam ya misalnya awal waktu atau tengah waktu atau di akhir waktu, bisa sholat malamnya sebelum tidur atau setelah tidur, namanya sholat malam semuanya itu. Ya, tidak ada khusus misalnya sholat iftitah habis tidur, tidak ada bahasanya hadisnya bahkan disebutkan setelah tidur. Semuanya menggunakan sholatul lail. Lail di sini memang sudah ta'rif. Ta'rif itu definitif, sudah cukup jelas ya, artinya jelas. Di malam itu. Bukan hanya khusus ya, setelah tidur baru iftitah itu. Ngoten niku. Jadi cukup jelas sekali jamaah rahimakumullah. Ya monggo lah. Selama ini yang panjenengan amalkan, panjenengan insyaallah sesuai dengan keputusan dalam buku HPT dan tidak bertentangan dalam ketetapan dalil-dalil yang ada dalam buku himpunan putusan tarjih. Kemudian apa lagi ini? Monggo kalau panjenengan nanti kita diskusi, dialog, monggo silakan. Waktu ini disirek. Oh, di sini nggih. Baik. Monggo ini kurang jam 8 kurang. Nggih betul jam 8 kurang. Monggo kita manfaatkan kalau ada yang mau tanya, diskusi monggo silakan. Silakan Bapak, Ibu, silakan. Nggih monggo silakan. Dan sholat malam sebelum tidur. Untuk sholat lain. Nggih. Kebanyakan yang kita dengar sholat lain itu adalah setelah tidur yang lebih afdol. Itu gimana Ustaz? Apa posisi, apa memang lebih afdol atau memang ada aturan yang lain gitu, diperbolehkan gitu? Begini, kemungkinan kesimpulan afdal itu karena setelah tidur itu memang bangunnya sepertiga malam terakhir, itu waktu yang paling afdol, itu jelas. Itu ada ketetapan dalil itu Rasulullah. Jadi waktu sepertiga malam terakhir itulah waktu yang sangat afdol melakukan sholat malam. Ada alasannya, memang ada dalilnya itu. Di mana digambarkan waktu tersebut Allah turun ke langit dunia, menggambarkan Allah sangat dekat. Dekat dengan hambanya itu. Ketika itu seorang hambanya ketika berdoa kepada Allah pasti doanya akan dikabulkan, permintaannya akan dikabulkan. Minta ampun kepada akan diampuni oleh Allah. Seluruh permintaannya akan dikabulkan. Waktu sepertiga malam yang terakhir, otomatis orang tidak mungkin semalam suntuk itu melekan, tidak mungkin. Kalau misalnya ingin bangun sepertiga malam terakhir, otomatis di sini orang tadi itu istirahat tidur dulu. Tidak ada misalnya dalilnya afdolnya sehabis itu, tidak ada itu, tidak ada. Yang afdol tadi itu memang sepertiga malam yang terakhir itu ada hadisnya itu. Nggih ngaten niku. Tapi kalau misalnya sholat tarawihnya sepertiga malam terakhir, masjidnya mungkin yang sholat mungkin 5 orang saja barangkali itu yang sholat tarawih. Sepi, tidak ada itu. Berat. Nah, jadi karena kita ada kelonggaran-kelonggaran, waktunya memang luas. Karena atama memang Ibnu Aisyah mengatakan, kadang begitu Rasulullah sholat itu memberikan pemahaman kepada kita, kelonggaran kepada kita, pilihan kepada kita. Mampunya apa sih mampunya? Kok mampunya itu memang sehabis sholat Isya. Nggih monggon mboten napa-napa.
Itu mampunya begitu. Mampunya begitu dan itu memang ada dalilnya, mboten ngada-ngada. Ngoten niku. Waktu awal, waktu yang atama itu waktu awal habis sholat isya. Nah, kalau panjenengan ingin sholat semalam suntuk, walaupun panjenengan memang tidak sholat semalam, ikutlah sholat bersama imam sampai tuntas. Kan ngaten hatinya itu. Hatinya wonten itu. Dari manko ma'al imam gitu. Kata yang syarifah itu kan gitu. Barang siapa yang sholat bersama sampai tuntas saja itu, wakana sholatul lail, maka sama dengan di sana tadi dihukumi, maksudnya itu sama dengan sholat malam semalam suntuk. Panjenengan walaupun sholatnya itu mungkin setengah jam saja sholat tarawihnya, tapi kalau panjenengan tuntas ngikuti imam sampai witirnya, ngoten maksudnya itu dihitung, diganjar sama dengan panjenengan sholat semalam suntuk. Ngoten niku. Makanya di kalangan ulama sholat tarawih itu disunatkan, dianjurkan itu bersama-sama imam di masjid. Itu anjurannya itu. Ngoten niku. Terutama di kalangan madzhab Hambaliyah. Sangat-sangat dianjurkan sholat malam itu dilaksanakan bersama-sama berjamaah dengan imam di masjid. Ngoten nggih jadi itu. Jadi sekali lagi jawaban kami yang bisa kami jawab, bukan afdolnya itu habis tidur, tapi afdolnya tadi sulusul lail itu, maksudnya sepertiga malam akhir itu yang terbagus waktunya itu. Ngoten niku. Masih ada lagi, monggo silakan. Kalau ada lagi monggo silakan. Monggo kalau ada silakan, kalau ada tanya silakan. Nggih, monggo Pak Imam, Ustaz Imam, monggo silakan. Mengenai masalah sholat tarawih, ini yang kalau yang putusan takdir yang lalu itu kan 2 rakaat sholat ringan, kemudian 2 rakaat kali 4, kemudian ditutup witir 3. Itu yang kemudian untuk yang rata-rata itu di kota itu demikian. Tapi kalau di desa itu masih tidak ada sholat itikaf. Nggih. Baik, nggih. Nah, sedangkan sekarang ini kan ada yang baru. Artinya yang baru ini kan 2 rakaat itu sholat itikaf, kemudian 2 rakaat kali 5. Nggih. Berarti 10. Nggih. Kemudian ditutup Witir 1. Nggih. Kemudian ditutup witir 1. Nah, untuk pada saat pertemuan Ibu Cang itu kan membahas mengenai masalah itu yang dari tadi yang baru. Nah, kemudian untuk ketentuan pelaksanaan ada di lapangan itu kan memang kadang-kadang masih BJ istilahnya itu. Nggih. Nah, sehingga mungkin masih diserahkan kepada masing-masing Nggih. takmirnya. Jadi sehingga mubaliknya itu nanti kalau mau melakukan ibadah sholat itu pasti akan tanya kepada Nggih. apa itu Takmir nggih zaman nggih. biasanya gini atau ada perubahan gitu. Nggih. Nah, itu sebaiknya gimana untuk Baik, nggih. Jadi menurut kami panjenengan melaksanakan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih sebagaimana yang lazim panjenengan laksanakan di sini itu. Dan itu tidak nyalai aturan. Kenapa? Nyun sewu. Bacaannya, korornya sampai jelas dalam buku, fotokopinya sampai jelas. Ini saya fotokopi dari bukunya. Kalau halaman yang lama ini terbitan yang lama, selisih ya. Pada halaman 344 sampai dalil-dalilnya itu 355. Sedangkan yang terbaru ini, terbitan yang terbaru lah ini. Halaman 344 sampai 363. Bunyinya sampai jelas nggak ini caranya nih. Rakaat ini atau arbaan, boleh arbaan itu. Tapi pilihan Surabaya 2 rakaat. Kemudian di sini sumatu tiru diwitiri di sini bukan bisa biwakit aja. Witir di sini bisa lasin 3 witir kan tadi. Korornya sampai jelas. Panjenengan boten salah. Karena pegangannya HPT panjenengan. Kuat panjenengan itu. Adapun buku baru ini tidak ada di HPT tuntunannya tidak ada.
Walaupun dalilnya ini ya ada di sini dalilnya, tapi dalil ini tidak buat tuntunan, hanya sebagai penguat dari keputusan ada dua. Bisa 2 rakaat salam, kemudian ditutup dengan 3 rakaat salam witir, bisa 4 rakaat salam nanti ditutup dengan 3, itu bisa. Itu aja pilihannya. Sedangkan pilihan dalam ini tidak ada, dalam HP tidak ada. Menurut kami seyuknya ini buku-buku apapun ya turunan yang dibawanya tadi itu mestinya menguatkan ini. Mestinya begitu. Nah, di sini cukup jelas kalimatnya ini. Kalau 2 rakaat salam otomatis ini nanti diakhiri dengan 3 rakaat. 4 rakaat salam juga, tapi di sini juga ada, tapi sebelumnya juga di sini ada. Sebelum didahului dengan 2 rakaat ringan itu namanya iftitah. Sampun jelas enter sedaya untuk begini. Jadi panjenengan nanti membuat edaran-edaran ya sebagaimana yang lazim yang sudah lama dilakukan oleh mbah-mbah kita lah nyun sewu ya, mbah-mbah kita ngoten niku, dan memang bapak kita itu merujukannya ada, tidak menyalahi aturan organisasi karena merujuk pada kitab buku HPT. Caranya ngoten niku. Memang dulu sebelum tahun 88 tidak populer sholat tarawih itu didahului dengan iftitah, tidak populer. Walaupun putusnya ada itu, tapi belum pernah itu. Tapi ketika dipopulerkan dengan putusan Tarjih Surabaya tahun 88, akhirnya ini menjadi populer di Surabaya, dan akhirnya nyun sewu di daerah lain juga banyak yang mencontoh, termasuk di Gresik itu ada sebagian sudah ada iftitahnya itu. Mencontoh. Dan dalam soal jawab diasuh oleh Majelis Tarjih Pusat memang ada jawabannya. Iftitah 2 rakaat ringan itu. Kan begitu. 2 rakaat ringan kemudian panjang 2 rakaat, kemudian 2 rakaat agak pendek lagi, kemudian nanti diakhiri dengan witirnya. Dan witirnya jelas, bacaannya tadi sudah jelas. 3 rakaat tadi witir. Nggih. Rakaat pertama setelah Fatihah, Sabihis, ngoten niku sampun jelas. Dalam putusannya ngoten niku. Jadi panjenengan nanti kalau membuat edaran kepada para ceramah-ceramahnya, edarannya ngoten niku, di sini pelaksanaannya adalah sesuai dengan HPT ngoten mawon. Caranya ngoten niku. 2 rakaat ya ringan, HPT 2 rakaat ringan iftitah, kemudian 2 rakaat kalau misalnya agak panjang silakan gitu, 2 rakaat kemudian ditutup dengan 3 rakaat salam. Kemudian setelah itu zikirnya subhanal malik. Ini cantumnya semuanya dalam edaran ketika panjenengan nanti menyusun jadwal kepada para penceramah di sini. Sehingga enak. Nah, itulah nggih. Ngoten niku. Nggih, Pak. Itu yang bisa kami jawab. Jadi sekali lagi panjenengan kalau melaksanakan yang sudah mboten salah, mboten keliru, karena panjenengan punya dasarnya rujukannya kepada buku Himpunan Putusan Tarjih atau HPT. Nggih, ngoten niku. Monggo kalau ada lagi silakan. Nggih, Bapak silakan. Nggih. Kalau kita mukim itu mungkin bisa mengikuti HPT, tapi dalam 1 bulan puasa itu kita stay di rumah atau di tempat di desa itu. Tapi kalau yang biasa musafir sehingga banyak macam-macam dan sesuai dengan hadis ini. Nggih. 2221. Nggih. Ada yang 4443. Nggih. Atau ada yang start jam 9 sampai subuh. Nggih. Langsung melaksanakan sahur. Nggih. Itu kalau kita menghadapi situasi seperti itu, apakah kita samina atau dengan kondisi yang ada atau kita berdiri sendiri? Jadi begini panjenengan, misalnya musafir mungkin tempatnya nggak menentu ya, kadang tempo ada masjidnya melaksanakan caranya 22 tadi, ada kadang 44. Monggo enggak apa-apa, boleh-boleh saja ngikuti. Tergantung panjenengan saat di mana panjenengan berada ngoten niku. Nggih. Mboten napa-napa. Tapi yang menjadi problem itu kan menjadi khilafiyah ngoten niku kan, salatnya 23 niku menjadi khilafiyah. Ya. Jadi sebetulnya ngeten iki. Di dalam pelaksanaan 23 itu sebetulnya bukan Khalifah Umar, bukan. Di dalam Sahih Bukhari itu kanan nas fi zamanil Umar ngoten niku. Jadi ada manusia ketika itu zamannya Umar melaksanakan jumlah rakaatnya 23 itu. Itu di Bukhari ada, bukan Umar sendiri itu. Ya, bukan Umar itu. Kemudian itu menjadi amalia di kalangan mazhab Syafi'iyah, mazhab Hambaliyah juga ngoten niku, tapi di mazhab Malikiyah tidak. Salat tarawihnya bukan 23 tapi 40 rakaat. Itu Malikiyah itu. Sehingga di kalangan ulama menjadi perdebatan
pendapat yang mengatakan sholat malam itu tidak dibatasi rokaatnya, terserah semampunya begitu. Tapi akhirnya dikumpulkan semuanya dari pendapat tersebut oleh Syekh Nasr Al-Albani dalam kitab Qiyamul Ramadan sholat tarawih. Di sana hadis dari sekian jumlah tadi, cara-caranya tadi itu yang dia pegangi tidak bisa mengalahkan hadis dari Ibunda Aisyah tersebut. Itu sudah angkanya jelas. Enggak pirsa nih dalilnya. Kita lihat dalilnya Bunda Aisyah ini, mau kita lihat hadisnya ini. Dalilnya mari kita lihat ini. Dalil nomor 11 mari kita lihat nih. Maaf, dalilnya nomor 10 ini, halaman 3 ini. Kalimatnya sampai jelas gitu. Dalil 10 ya. Nomor 10, halaman 3. Li hadisin Aisyah. Khina su'ila. Siapa yang menanyakan? Yang menanyakan adalah Abdurrahman bin Auf. Tanya kepada Ibunda Aisyah. Tanya bagaimana an sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentang sholatnya Rasulullah SAW, yang ditanyakan apa sholatnya? Fi Ramadan, tentang sholat Ramadan, yaitu apa? Yaitu berarti sholat Qiyamul Ramadan, artinya sholat taraweh. Qolat, Ibunda Aisyah mengatakan, menjawab, maka, nah ini menafikan, meniadakan, tidak ada. Maksudnya tidak ada Rasulullah apanya? Yazidu menambah, tidak ada. Fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, malah ditegaskan lagi. Pertanyaannya sholat tarawih bulan Ramadan, jawaban Aisyah ini lebih menguatkan lagi. Wala fi ghairi, ya, ini dikuatkan lagi. Dan di luarnya, di luar Ramadan. Itu kan penegasan itu. Ditanyakan Ramadan tapi dijawab Aisyah, tidak ada Rasulullah sholat dalam Ramadan dan di luar Ramadan menambah ala ikhda asyara rakaatan, menambah dari lebih 11 rakaat. Sambut jelas kalimat ingat ini. Yusolli diterangkan di sini. Nah, ini katanya yusolli arba'a rakaat ini saya katakan tadi. Dohirnya begini. Letternya hatinya itu. Aisyah mengatakan Rasulullah sholat 4 rakaat. Ya, fala tas'al, maka jangan kamu tanyakan min husnihinna, dari bagusnya yang 4 rakaat, wa tulihinna, dan panjangnya 4 rakaat tersebut. Nah, kata ulama ini katanya mengatakan masih mujmal. Ada mengatakan begitu. Tapi dohirnya katanya saranya dalam Sarah Bulughul Maram Subuh Salam, ya begini memang makna dohirnya hatinya itu, di mana begini. Tapi pemahaman ulama ada mengatakan ini bisa ditafsir dengan hadis lain, dipenjelaskan, misalnya hadisnya Ibnu Umar, sholatul lail dalam Sahih Bukhari Muslim itu, dalam Tirmidzi atau sholatul lail wan nahar masna gitu. Ya, itu hadisnya Ibnu Umar itu. Sholat malam itu adalah 2 rakaat salam 2 rakaat. Kenapa menggunakan masna itu? Gak menggunakan isnaini atau isnani, kenapa itu? Ini penegasan. Masna itu adalah isim. Maksudnya 2 rakaat salam 2 rakaat salam, itulah cara sholat malam. Itu penegasan, katanya ini menjadi tafsir atau penjelasan dari hadisnya Ibunda Aisyah yang 4 ini. Jadi masna tadi itu. Kemudian yusolli bila Rasulullah sholat arba'an 4 rakaat lagi. Fala tas'al, maka kamu jangan tanyakan an husnihinna, dari bagusnya yang 4 rakaat tersebut, wa tulihinna, dan panjangnya 4 rakaat tersebut. Summa kemudian yusolli salasan, kemudian Rasulullah sholat 3 rakaat. Inilah katanya Syekh Nasr Al-Albani hadis yang sangat kuat tentang masalah bilangan rakaat sholat malam yang dilakukan oleh Rasulullah, baik dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Tapi sekali lagi kata ulama madzhab juga tahu hadis ini, karena hadis ini di Muwatta juga ada. Imam Malik juga membaca hadis ini. Hadis ini memang sumbernya dari Muwatta juga ada itu. Dari Bukhari itu, kemudian dari gurunya Bukhari juga dari Imam Malik juga sumbernya ke sana tadi. Apa Imam Malik gak baca? Tahu. Kata ulama mengatakan itu. Jadi jamaah rahimakumullah ini menjadi debatable khilafiyah dengan ulama jumlah rakaat salat malam. Tapi insyaallah pilihan kita ya, karena ada rujukannya sangat jelas, pertanggungjawabnya kepada Allah jelas, sangat jelas, ya ini yang kita lakukan 11 rakaat. Lalu kenapa ada tambahan misalnya 2 rakaat salam awal ini? Ada hadis lain, di dalilnya ada di yang belakang nomor berapa itu? Yang terakhir itu bisa dilihat. Dalil qaul Rasulullah dengan sabda Rasulullah dengan perbuatan Rasulullah. Kalau perbuatan Rasulullah diceritakan oleh Bunda Aisyah itu. Sedangkan qaul Rasulullah, sabda Rasulullah diceritakan dari Abu Hurairah itu. Tentang masalah sholat iftitah gitu. Khafifata ini, jadi ringan. Rakaat ini khafifata ini. Kemudian witir dengan bacaan tertentu tadi itu bukan hanya dari sahabat
Ibu Aisyah tadi sahabiah istrinya Rasulullah juga diceritakan dari Ibnu Abbas, juga diceritakan dari Abdul di antaranya Ubay bin Ka'ab juga begitu, dengan bacaannya juga rinci begitu, dan juga diceritakan dari Abdul Al-Ghifari juga begitu, bacaannya juga jelas 3 rakaat tadi itu. Jadi cukup jelas tadi itu, rinci ngatan niku. Nggih. Kalau panjenengan misalnya sekali lagi melaksanakan mungkin tipu-tipu di masjid lain 4 rakaat salam, monggo enggak apa-apa, karena memang kebetulan panjenengan jamaahnya di situ, enggak apa-apa itu. Nggih. Karena juga ada dalil yang barusan kita baca ngoten niku. Nggih, ngoten niku. Sekali lagi kalau panjenengan misalnya kalau 23 punya pegangan, monggo silakan. Insyaallah pegangannya nyun sewu itu perbuatan zamannya Khalifah Umar, tapi bukan Umar sendiri itu. Yang 23 itu. Tapi nyun sewu ini coket-ket ini. Aneh ngeten kula ini. Witir kok terjadi 2 kali. As-sholatu witir rakaataini mizan kan gitu biasa gitu deh. Kan bisa Bilal ngaten iki. Witir kok 2 rakaat. Kemudian habis salam ada waktu witir 1 rakaat. Nah ngaten iki. Napa enten witir ngaten iki? Padahal Rasul mengatakan la witron fil, tidak ada witir satu malam, tidak ada witir 2, maksudnya ada witir. Witir itu sekali saja witir itu. Witir itu adalah artinya witir itu bilangannya bukan genap tapi apa ganjil itu. Tapi kenapa kok witirnya enggak 2 kali? 23 ngaten iki. Witirnya yang 3, maksudnya 3 tadi kan dibagi itu, 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam. Itu namanya witir gitu. Panjenengan pirsa ngaten kan. As-sholatul witir rakaataini mizan kan ngaten bisa nih. Kan biasa dibilang ngaten iki. Ngaten biasa gini, ngaten iki. Kan aneh gitu. Saya kadang-kadang gimana sih kok enggak nalar gitu. Padahal witir itu ijma ulama, ada perbedaan. Witir itu bilangannya betul genap, ganjil itu. Tapi kok ada witir kok 2 rakaat ngoten niku. Kemudian ada lagi witir 1 rakaat lah ngoten niku nyusul. Aja rame-rame lho ngene. Nggih ngoten niku, kalau renungkan iki kok begini. Kalau misalnya witir sekali enggak apa-apa. 23 silakan saja itu amaliyat yang dilakukan oleh beberapa ulama, silakan saja itu. Ya. Ya. Tapi kita punya pegangan sendiri jelas ya, witirnya 3 dan rujukannya cukup jelas ya. Salat tarawihnya nggih ngoten niku yang kita amalkan. Nggih, ngoten niku. Yang penting nyuwun sewu kita jangan olo-oloan itu ya. Yang penting kita punya pegangan dan jelas yang kita amalkan memang ada dasarnya itu. Witirnya juga 3. 11 rakaat mengatakan witir bukan diterangkan oleh Ibu Aisyah dan diterangkan hadits lain. Itu salat malam. Salat malam di sana ada include ada witirnya itu. Ada mengatakan itu salat 11 rakaat Rasulullah itu bukan salat malam apa salat witir. Siapa bilang begitu? Karena cukup jelas itu hadisnya itu. Dalam hadis lain juga ada keterangan yang lain. Ya. Kalau witir 3 bacanya cukup jelas. Ini jenengan pirsani hadisnya ngeten iki, nggih. Monggo. Jadi tentang masalah witir ngeten iki hadisnya cukup jelas nggih. Monggo kita lihat ini. Misalnya ngeten iki. Diceritakan dari Ubay bin Ka'ab anna Rasulullah SAW kana yutiru bisabbihis marabbikal a'la. Kan cukup jelas ngene iki. Adalah Rasulullah witir dengan baca sabbihis marabbikal a'la. Rakaat pertama maksudnya wa qul ya ayyuhal kafirun. Mboten enten mriku Pak, mboten enten niku. Kalau begitu ada di sini nyun sewu. Di sini kalau dalam fotokopi ini bisa dilihat masalah witir tadi itu. Monggo. Dilihat di ngeten iki. Di pasal 14 pasal 15 ya Allah itu. Pasal 15. Nah, ngeten nih, panjenengan pirsani pasal 15. Halaman berapa ini? Halaman 6. Ini. Oh, pasal 16 ini ya, ini dari Ubay bin Ka'ab ini. Karena Rasulullah SAW yaqra'u fil witril, nah itu. Ada Rasulullah baca pada witir bisabbihis marabbikal a'la. Wa fi rakaati tsaniyah dan rakaat yang kedua bikul ya ayyuhal kafirun. Wa fi salis dan rakaat yang ketiga bikul huwallahu ahad. Kan jelas nih witirnya ini sudah 3 nih ngeten iki. Ini witirnya sudah 3 jelas. Nah, ngeten iki ternyata hadisnya saya menemukan bukan hanya dari Ubay bin Ka'ab, ternyata dari Ibnu Abbas juga begitu. Abu Dzar Al-Ghifari juga begitu nggih.
Dan ada lagi sahabat lain dari Abdurrahman bin Abza juga begitu sama itu. Jadi 4 sahabat menceritakan witir Rasulullah 3 tadi dengan bacaan yang khas. Rakaat pertama Sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua Qul ya kafirun, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Ngoten niku. Nggih. Jadi sekali lagi ngoten niku jawaban kami yang bisa kami jawab. Witirnya nggih 3 ngoten niku. Nah, ada penjelasan lagi witirnya 3 jangan sama dengan salat maghrib. Apa samanya? Berarti tidak ada tahiyat awal kata niku. Karena Rasulullah jangan disamakan dengan sholat maghrib. Nah, bagaimana caranya? Maka di sini tidak ada tahiyat awal witirnya tadi itu, langsung berarti. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah yang biasa saya lihat, kami lihat 3 rakaat kedua ini panjenengan nggak usah duduk istirahat. Karena apa? Duduk istirahat itu bukan rakaat yang genap, rakaat ganjil, rakaat kedua, ke-1 dengan rakaat ketiga. Nah, umumnya kita kadang-kadang rakaat 1 sudah benar, tapi rakaat kedua witirnya tadi itu duduk sebentar. Nggak usah duduk sebentar, berdiri langsung. Karena duduk sebentar tadi itu pada rakaat gasal, itu rakaat ganjil itu. Nggih. Jadi panjenengan nanti kalau rakaat witir 3 rakaat pertama duduk sebentar dulu, mau berdiri, kemudian rakaat kedua nggak usah duduk sebentar, berdiri langsung, rakaat ketiga langsung otomatis ya. Otomatis sudah tasahud atau ini tasahud yang akhir ngoten niku. Nggih ngoten niku. Itu penjelasan dari kami. Nggih, jadi itu. Sampun? Masih ada lagi? Monggo silakan. Nggih. Jamnya di belakang sudah jam 8 lebih sedikit gini. Lebih seperempat nggih. Oh 20 Ibu nggih. Mohon maaf Ibu nggih ngoten niku nggih yang bisa kami sampaikan dan menjawab dari beberapa pertanyaan tadi itu. Mudah-mudahan pembahasan malam hari ini menjadi penguat kita di dalam pelaksanaan yang sudah lazim kita lakukan selama bertahun-tahun, dan itu yang sudah dilakukan mungkin oleh orang tua kita, oleh nenek dan kakek-kakek kita. Begitulah cara sholat taraweh di masjid kita yang selama ini kita lakukan. Demikian. Apabila ada kekhilafan di dalam kami menyampaikan, kami sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.